Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai batu bara dengan judul Coal as the National Energy. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Aris Satria Pratama dengan NIM 101320011, kemudian Rizky Wahyu Pradana dengan NIM 101320034, saya sendiri, Rosita Afra Azora, 101320054, dan Frizky Fajar Herdianto, 101320067. Kebutuhan energi di Indonesia terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan peningkatan jumlah penduduk. Namun, hal itu tidak diimbangi dengan produksi energinya. Beberapa studi menyatakan bahwa ketahanan energi di Indonesia kritis. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang kebijakan energi nasional yang mengarahkan agar dapat memenuhi penyediaan energi primer sekitar 400 miliar ton oil equivalent pada tahun 2025 dan 1.000 miliar ton oil equivalent pada tahun 2050. Kemudian kapasitas pembangkit listrik sekitar 115 gigawatt pada tahun 2025 dan 430 gigawatt pada tahun 2050. Peraturan pemerintah yang sama juga mengarahkan pangsa batu bara minimal 30% dan 25%. Target pangsa batu bara tersebut relatif besar mengingat cadangan batu bara di Indonesia besar dibandingkan energi fosil lainnya seperti minyak bumi dan gas yang selalu mengalami penurunan. Walaupun batu bara diharapkan menjadi tulang punggung ketahanan energi nasional, produksinya juga menghadapi tantangan yang harus dihadapi oleh Indonesia sendiri. Berikut adalah data dan tantangannya. Yang pertama yaitu mengenai perkembangan produksi, ekspor, dan konsumsi dalam negeri. Walaupun cadangan batu bara di Indonesia tidak besar, namun produksi batu bara di Indonesia relatif besar, yaitu 5,5% dari produksi dunia, atau urutan kelima produsen batu bara terbesar di dunia. Produksi batu bara di Indonesia sendiri didominasi oleh lignit dan subbituminous, yaitu batu bara dengan kualitas rendah hingga sedang. Untuk ekspor, Indonesia juga menjadi pengekspor terbesar di dunia dengan tujuan ekspor yaitu ke Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Cina, dan India. Untuk di dalam negeri sendiri, batu bara digunakan untuk PLTU baik di Jawa atau luar Jawa dan Bali yang dimiliki oleh PLN maupun swasta. Selain itu juga digunakan untuk bahan bakar industri seperti semen, kertas, tekstil, dan metalurgi. Data dan tantangan yang kedua yaitu mengenai aspek teknologi dan pemanfaatan. Batu bara memiliki kandungan panas yang berbeda-beda. Batu bara dengan kualitas yang baik yaitu yang memiliki kandungan panas yang tinggi. Untuk meningkatkan kandungan panas tersebut terdapat beberapa cara. Yang pertama yaitu UBS, upgrade brown coal, yaitu upaya menaikkan kadar panas batu bara dengan mengurangi kadar air pada batu bara kalori rendah. Teknologi ini sedang dipraktekkan di Palimanan oleh Tekmira dan Kobe Steel. Yang kedua yaitu CTL, coal to liquid, yaitu teknologi pencairan batu bara menjadi BBM sintetis yang nantinya dapat digunakan seperti halnya batu bara. Saat ini sedang dikembangkan di South Africa Coal Oil and Gas Corporation di Afrika Selatan. Sebenarnya di Indonesia, CTL sendiri ini sudah diterapkan, namun belum ada upaya untuk mewujudkannya secara serius. Kemudian yang ketiga ada CBM, coal bed methane, yaitu gas alam yang dihasilkan dari proses pertambangan batu bara. Produksi terbesar CBM adalah di Amerika Serikat dan di Indonesia masih sebatas riset saja. Sekian dari saya. Presentasi akan dilanjutkan oleh Rizky Wahyu Pradana. Terima kasih Saudari Rosita. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi yang didapatkan pemerintah. Yang pertama ada iuran tetap yang berwujud pada bangunan saat eksplorasi dan eksploitasi.
Yang selanjutnya ada iuran produksi yang berwujud pendapatan negara bukan pajak yang dimasukkan ke dalam APBN yang nantinya akan dibagikan kepada daerah penghasil pertambangan. Selanjutnya ada dampak terhadap lingkungan. Yang pertama ada efek rumah kaca dan abu terbang. Yang kedua ada kubangan bekas tambang. Yang ketiga ada pencemaran sungai. Selanjutnya ada arah dan rencana pengembangan batu bara. Menurut peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2014 dari pasal 10 berisi tentang pengurangan ekspor gas dan batu bara untuk memenuhi kebutuhan nasional. Selanjutnya pada pasal 12 ayat 1H dan pasal 18 ayat 2D dan E berisi tentang peningkatan pemanfaatan batu bara yang berkualitas rendah, menengah, dan tinggi untuk pembangkit listrik dalam negeri. Selanjutnya, pasal 18 ayat 2B yang berisi pengembangan infrastruktur yang bertujuan untuk mewujudkan pasar yang efisien dan dapat mensuplai kebutuhan dalam negeri secara terus-menerus. Selanjutnya, pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 berisi tentang pengaturan ekspor batubara berisi tujuan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara untuk kepentingan nasional. Dan juga berisi tentang pelarangan ekspor bahan mentah tetapi masih belum diterapkan. Pada pasal 102 Undang-Undang berisi pemegang IUP dan IUPK wajib meningkatkan nilai sumber daya mineral atau batu bara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan, pemurnian, dan pemanfaatan. Selanjutnya, pada rencana pembangunan jangka menengah nasional pada tahun 2015 sampai 2019 secara tidak langsung menetapkan pengurangan ekspor batu bara dan juga penurunan target produksi batu bara. Selanjutnya, pada sebuah rencana jangka panjang memperlihatkan rencana produksi, penjualan domestik, dan ekspor batubara Indonesia hingga tahun 2050 diprediksikan bahwa jangka pendek produksi batubara akan menurun, tapi jangka panjang akan meningkat. Selanjutnya, pemakaian batubara dalam negeri akan terus meningkat, dan ekspor dalam jangka panjang diprediksikan akan lebih rendah dibandingkan pemakaian dalam negeri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Rizky. Baik, terima kasih Saudara Rizky atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang temuan analisis dan pengembangan kebijakan, DMO dan permintaan dalam negeri, dan yang terakhir pembatasan atau pengendalian ekspor. Data cadangan produksi, ekspor, serta konsumsi dalam negeri dari batubara Indonesia memperlihatkan gejala yang tidak sehat dari segi ketahanan energi. Juga, porsi ekspor batubara Indonesia adalah terlalu besar untuk sebuah negara yang mengalami permasalahan kekurangan pasokan energi di dalam negeri. Dari sisi ketahanan energi, baik tingkat produksi maupun pangsa ekspor batubara Indonesia perlu dikritisi. Walaupun dari segi ketahanan energi batubara diharapkan menjadi tulang punggung pasokan energi nasional ke depan. Penerapan kebijakan DMO akan bermanfaat untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan batubara dalam negeri. Namun, penerapan kebijakan tersebut oleh pemerintah Indonesia belum lama dimulai, dan masih terbatas hanya untuk menjamin ketersediaan batubara di dalam negeri untuk jangka pendek. Dengan tingkat produksi yang tinggi dan pangsa ekspor yang sangat besar, sasaran peningkatan DMO seperti yang ditargetkan dalam RPJMN 2015 sampai 2019 hampir mustahil dapat dipenuhi. Walaupun RPJMN 2015 sampai 2019 telah tepat dengan mengarahkan penurunan produksi batubara, kami menemukan masih terdapat ketidakkonsistenan antara sasaran produksi tersebut dengan target DMO. Penerapan kebijakan DMO sekarang tidak dapat mencegah batubara untuk tidak dieksploitasi secara besar-besaran dalam waktu singkat, termasuk menimbulkan masalah-masalah lingkungan dalam eksploitasinya. Kebijakan DMO ke depan mesti lebih menekankan pada pemenuhan kebutuhan dalam negeri sebagai prioritas pertama, bukan sebagai persentase dari produksi. Kebijakan pembatasan ekspor dapat juga dimanfaatkan untuk mencapai tujuan non-ekonomi, seperti perlindungan terhadap lingkungan dan konservasi sumber daya alam. Walaupun demikian, terdapat kemungkinan bahwa pelarangan ekspor secara terbatas dapat dilakukan. Beberapa butir dalam artikel XX dari GATT tentang pengucuran umum dapat dijadikan pijakan untuk pengendalian ekspor batubara. Dan antaranya bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan secara besar-besaran untuk memenuhi permintaan pasar internasional dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan bahwa konservasi sumber daya alam yang tak terbarukan dapat efektif dilakukan melalui pembatasan produksi dan konsumsi atau ekspor. Penetapan wilayah dalam kategori ini dapat dilakukan oleh instansi pemberi izin bekerjasama dengan instansi lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ari Satria. Baiklah, terima kasih Saudara Rizky atas kesempatannya. Berikutnya saya akan menjelaskan poin 4.3 dan 4.4, kemudian menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi atau saran dari penulis.
Yang pertama, 4.3, kebijakan pengurasan dan pengendalian produksi batubara. Kebijakan ini sebenarnya bertujuan untuk mengkonversi sumber daya alam, terutama sumber daya energi, untuk dapat digunakan lebih lama, termasuk menyediakannya untuk generasi mendatang, seperti itu. Akan tetapi, berdasarkan apa yang telah penulis tulis dalam artikel, penulis belum menemukan bahwa kebijakan pengurasan ini telah digunakan sebagai alat untuk membantu melakukan pengendalian produksi batubara. Namun sebaliknya, penulis menemukan bahwa pengusaha pertambangan dapat saja melakukan eksploitasi besar-besaran dan secepat mungkin dari seluruh cadangan batubara dalam wilayah pertambangan itu dikuasainya, tanpa menyisakan ketersediaan adanya cadangan batubara untuk pemakaian jangka panjang kemudian. Sebenarnya pengendalian produksi ini dapat dilakukan dengan mulai menerbitkan pemberian izin usaha pertambangan yang dapat diberikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkait. Tentunya dengan melakukan asesmen terhadap rencana produksi yang diusulkan oleh perusahaan dan kemudian menyesuaikannya dengan produksi yang dapat ditoleransi yang ditetapkan oleh pemerintah atau instansi pemberi izin terkait. Seperti itu. Kemudian poin selanjutnya, poin 4.4, aspek ekonomi, lingkungan, dan infrastruktur. Yang pertama adalah aspek ekonomi. Dari aspek ekonomi yang disoroti oleh penulis adalah kegiatan produksi batubara Indonesia telah memberikan manfaat ekonomi baik kepada pengusaha pertambangan batubara maupun kepada pemerintah kita sendiri. Dan karena batubara sudah dijadikan sebagai salah satu pendapatan APBN dan APBD, sehingga ketika kita mengurangi produksi atau ekspor batubara, maka secara tak langsung kita juga dapat mengurangi sumber pendapatan APBN dan APBD. Namun demikian, jika kita lihat untuk jangka panjang, kita tetap memerlukan adanya pengendalian produksi dan batasan ekspor batubara untuk keamanan pasokan energi kita dalam jangka panjang nanti. Kemudian dari aspek lingkungan, hal yang digarisbawahi penulis adalah tentang kekhawatiran beberapa kalangan masyarakat yang mengkhawatirkan emisi CO2 dari produksi batubara. Namun ternyata fakta menunjukkan bahwa emisi karbon dioksida yang dihasilkan pun untuk wilayah Indonesia yang sangat luas ini relatif kecil dan jauh dari tingkat yang membahayakan. Seperti itu. Kemudian yang terakhir dari segi infrastruktur, penulis menyampaikan bahwa belum tersedianya infrastruktur yang lengkap dan lebih modern menjadi salah satu tantangan dalam upaya pemanfaatan batubara sebagai salah satu roda ekonomi Indonesia di masa yang akan datang. Seperti itu. Kemudian terakhir, saya akan menyampaikan beberapa kesimpulan dan rekomendasi dari penulis untuk apa saja sih kebijakan yang perlu dipersiapkan Indonesia jika kedepannya batubara diharapkan sebagai pemasok energi nasional. Yang pertama, atas riset yang telah dilakukan penulis di dalam teks ini, penulis menyimpulkan bahwa dapat kita lihat di sini, produksi batubara Indonesia meningkat pesat, ekspor batubara Indonesia sangat besar, dan lain-lain sampai kondisi ketahanan energi Indonesia kritis dan batubara diharapkan dapat berfungsi sebagai tulang punggung pasokan energi nasional. Selebihnya bisa dibaca sendiri oleh teman-teman. Kemudian, untuk selanjutnya, penulis memberikan rekomendasi yang mungkin bisa diambil pemerintah Indonesia jika memang kedepannya batubara dihadapkan sebagai pemasok energi nasional. Di antaranya adalah sebagai berikut, yaitu pengembangan kebijakan pengurasan untuk membantu pengendalian proses produksi batubara. Pengendalian produksi perlu diterapkan sejak proses pemberian izin usaha, jadi dari awal seperti itu, sehingga kedepannya tidak semena-mena. Kurangi ekspor batubara, manfaatkan lebih maksimal untuk negeri, dan lain-lain, sampai berbanyak penerapan teknologi batubara bersih yang bisa teman-teman baca dalam tabel yang telah kami sediakan. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika kami ada salah kata. Terima kasih.